seminar anti narkoba yang diselenggarakan Minggu 16 November tahun 2025 yang bertepatan di Desa Jengkol. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cahyarani Permatasari, mahasiswa Universitas Tangerang Raya. Pembukaan yang kedua, ini untuk berdiri sejenak. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa Tangerang Raya sekaligus sudah membimbing kami Bapak Aris Undoro SNM. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi selaku ketua KKN kegiatan Hadapan Bangsa. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung, baik dari staf desa ataupun Bapak Kasih sendiri dan masukan yang baru. Ini laporan saya sampaikan. Selamat mengikuti acara. Tengahnya diisi, nggak apa-apa. Ini teman-teman KKN cuma berapa? Yang lain pada kemana? Iya, itu masalahnya. Iya, kita adain acara, kita ngundang orang tua, tapi teman-temannya pada weekend. Iya, nanti dievaluasi ya. Yang akhirnya begini, gitu kan? Evaluasi nanti. Oke, mudah-mudahan teman-teman semangat, sehat selalu ya. Cuma sayang ini nggak pada hadir semua, itu aja. Berapa orang yang hadir? Ada 10 orang. Oh, iya, oke siap. Karena yang cantik-cantik ini biasanya ada, ini nggak ada, cuma sebagian yang cantik ini kan, sama yang ganteng-ganteng. Terima kasih yang saya hormati di konten-konten. Ya itu ya, kita belajar menghargai. Kecil, menghargai itu kecil, sederhana, tapi dalam pemaknaannya. Ya. Beliau Ketua Karang Taruna, Badi, beliau alhamdulillah ada beberapa ini kita masih diberikan sehat walafiat, alhamdulillah. Orang tua kita juga karena sehat dari sana datang ke sini ya, dari Pagedangan Pak. Dari Pagedangan Pak. Ya. Terima kasih banyak. Eksis. Ya eksis nggak semuanya ya. Pasti ya kan, keberadaannya saya cuma beberapa orang, tapi bisa mewakili teman-teman semuanya. Gue hormati kepada teman-teman semua yang tadi belum gimana ya kalau kata kain mah orang belum gue bilang kata dia kemarin orang sedih banget. Tetapi harus kedepankan walaupun beliau-beliau itu berjas ya kan ya, tapi harus kita begitukan gitu. Kalau nggak begitu beliau ada kerjaannya. Saya harapkan nanti acara ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ada manfaat. Butir ke atas udah nggak bisa diapa-apain itu mah boleh. Tapi yang nggak ada apa-apanya kenapa? Kita harus bagaimana caranya kita ngobrol dengan beliau di sana. Saya curhat ke bapak saya curhat. Terlalu panjang, terlalu banyak juga nggak enak. Terima kasih banyak. Hari ini KKN 2025 kelompok 1 edukasi dan sosialisasi. Apa sih gitu? Cukup tahu aja, tapi jangan dicoba gitu Pak. Nah, kenal itu seperti itu mungkin nanti Bapak yang bisa menjelaskan. Terus hindari, nggak usah beli gitu kan, hindari. Lawan, nah itu yang melawan yang susah. Kalau udah kenal, untuk menghindari dalam ya susah itu berlalu. Semuanya sudah terkubur.
Jadi mudah-mudahan hari ini bisa berjalan. Dengan adanya acara ini, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Terima kasih. Kita mendengarkan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah bisa hadir, Bapak Muhammad Kodrat Gandhi, yang sosialisasi bahaya narkoba. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta Tangerang sendiri yang luar biasa kasusnya gitu kan. Banyak, apalagi di kalangan masyarakat banyak yang terindikasi narkoba. Sangat-sangat miris gitu kan, ketika memang mereka harusnya masih duduk di bangku sekolah sudah terjerat narkoba. Dan Haji Dedi katanya kalau misalkan beliau mau naik, kita harus ada penjelasan. Lalu dan yang terakhir kita panggil dari Ibu siapa? Boleh Ibu naik. Ibu Duta Persahabatan. Ya silakan. Nah, sebelum hadirin dipersilakan berdiri. Narkoba. Kami aparat dan masyarakat Desa Jengkol berikrar dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan. Yang kedua, senantiasa menjauhkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan sepenuh hati mengajak keluarga dan masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Demikian. Dan mudah-mudahan bisa dipakai secara resmi dalam kegiatan-kegiatan. Ini ada simbolik yang pertama yang menerimanya juga perwakilan. Itu semua, Pak. Mungkin lain waktu nanti semua kita pakai. Simbolik yang kedua, pin ini nanti disematkan di baju. punya keberanian untuk melawannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya bertujuan di sini hadir para tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, mungkin ada tokoh pemuda, ada alim ulama dan sebagainya. Ini biasa. Artinya beliau betul-betul berkeinginan bahwa momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena demikian, karena sebagaimana kita ketahui bahwa P4GN ini, pencegahan penyalahgunaan narkoba ini sudah merebak. Bahkan secara nasional bisa P4GN ini bisa kita laksanakan dengan baik jika seluruh masyarakat bergerak. Tadi sudah Pak Kades menyampaikan bahwa kalau hanya ngandelin satu aparat, ya, hasilnya belum tentu kita bisa menyeluruh. Tapi kalau masyarakat bergerak, itu hasilnya insya Allah
Pertanyaan pertama kami kepada masyarakat Jengkol. Kira-kira di Kabupaten Tangerang nih ada nggak penyalahgunaan narkoba? Yang didengar nggak? Ada nggak di Kecamatan Kresek penyalahgunaan narkoba? Ada. Ada nggak di Desa Jengkol penyalahgunaan narkoba? Ada nggak? Ada. Harusnya nggak ada, Pak. Harusnya. Desa Jengkol ya. Jadi satu kebanggaan, sekali lagi satu kehormatan bagi kami dari BNK Kabupaten Tangerang bisa hadir di sini. Sababiahnya mungkin dari kakaknya mahasiswa, tapi didukung sepenuhnya oleh Pak Kades dan insya Allah didukung sepenuhnya oleh masyarakat Desa Jengkol. Di sinilah mulainya, Pak. Karena masyarakat, mungkin masyarakat yang terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat adalah Pak Kades. Jadi kalau Pak Kades tadi ada curhat, ini sekarang wajar sekali karena beliau yang merasakan. Kalau saya hanya di awal-awal, kemudian hanya pengamis seperti itu. Jadi ujung-ujungnya memang di desa kan. Jadi yang punya masyarakat sebenarnya Pak Kades. Sehingga kita sama-sama hadirnya BMK adalah dalam rangka kolaborasi dengan Pak Kades. Jadi kemarin saya sudah mengundang Abdesi, Pak, supaya kita punya konsep tentang peran kepada biar nyambung, Pak. Curhatkan yang tadi itu ke Pak Kapolres, setuju nggak? Biar dengan Pak Kapolres, karena saya tidak bisa dijelaskan di sini, Pak, tentang hal-hal yang katanya BNN nggak, Pak. Inilah. Kemudian secara umum saya singkat dulu, Pak, bahwa sama-sama kita ketahui ada 3 kejahatan luar biasa. 3 kejahatan luar biasa yang sudah dideklar oleh negara. Apa saja kira-kira? Yang pertama korupsi. Ada nggak Desa Jengkol? Ada. Korupsi. Ada nggak? Ada. Korupsi dulu ya. Yang kedua terorisme. Ada nggak di Indonesia terorisme? Ada. Di Banten? Ada. Di Kabupaten Tangerang? Ada. Di Kresek? Ada. Di Desa Jengkol? Ada. Kejahatan luar biasa. Apakah bisa kejahatan luar biasa dilawan dengan biasa-biasa saja? Tidak. Kejahatan luar biasa. Terorisme, apa lembaga luar biasa di Indonesia yang menangani terorisme? Artinya kebijakan mengenai terorisme ditangani oleh BNPT. Itu adalah buah mangga. Jika pohon mangga berbuah, buahnya mangga, diambil sama yang punya atau diculik orang. Terorisme, narkoba, mati nggak? Praktek seperti itu, setuju nggak? Kita dorong, Pak. Tidak ada lagi ke depan setelah ada reformasi kepolisian, ada penegak hukum yang memainkan hukum, setuju nggak? Nah, kita mulai di situ, Pak. Ada narkoba nggak? Nggak ada. Jika tidak ada yang beli, tidak ada yang pakai, ada nggak? Ada. Setuju? Narkoba. Tapi untuk singkat, biar nanti ada tanya jawab. Tentunya sesaat. Bahayanya berlipat. Akal menjadi beku. Badan menjadi kaku. Rasa malu tidak ada. Pandangan menjadi kabur. Bisa? Apa? Aku tak mengerti. Mengapa narkoba masih diminati? Padahal sudah banyak yang mati. Apa? Bisa? 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasih Pemerintahan, Bapak Kusumesti, yang saya KKN Persatuan Tangerang. Perkenalkan, nama saya Ari Sundoro, saya selaku Ketua Satgas Anti Narkoba. Karena memang menurut saya ini presiden buruk untuk pengedar, kita setuju, itu harus dihukum berat. Tapi kalau orang sakit
dia penyalahguna sebagai korban, ini harus dibantu sehingga peluang bisnisnya itu cukup menjanjikan oleh pihak-pihak mafia narkoba, terutama dari luar negeri. Izin saya begini ya. Kemudian juga wilayah sebarannya ini Indonesia cukup luas, jadi potensi terutama di daerah pesisir itu masih bisa, ya masih bisa para narapidana ini melakukan bisnis. Saya nggak tahu kenapa bisa, apakah ada permainan di sana dengan sipir, padahal kalau kita lihat sering ada razia. Tidak mungkin kalau tidak ada oknum yang bermain di sana. Ada tahu apa itu laten? Bahaya laten. Dia tersembunyi, sembunyi-sembunyi narkoba ini sama dengan komunis, pan komunis ya, laten. Kemudian juga dia dinamis, modusnya itu selalu berkembang, ya berpindah-pindah. Ya kadang juga pengedar itu kalau sudah ya kan, ketika ada Bahari, ada Kampung Ambon, kejahatan ketipan dari BNN katanya. Ya kan, kemudian udah kayak di Jekol ada misalnya kelompok membuat kue-kuean, bikin kue atau produksi tempe, nah, tempe kan di Jekol, jangan diedarkan. Jadi kalau kita sekarang ini BNK ya, jadi mungkin kita korban beliau ya, kalau lebih memilih kalau memilih ya yang seperti itu kan memang itu ya mungkin kalau kita katakan perbuatan mereka kan kasar ya, seperti itu. Jadi kenapa sih nggak habis-habis kata Pak Ustadz tadi ya, kita semua sudah tahu ya kan. Nah, artinya kenapa hal itu tidak bisa selesai ya, mungkin jawabannya ada di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang luar biasa. Apa sampai luar biasa? Mudah-mudahan ya, dunia pemberantasan narkoba bukan hanya pemberantasan narkoba. Karena seringkali BNN kepolisian itu mengelola